Jelas ya. Soalnya tidak saja dari pertanyaannya bagus-bagus dan luar biasa. Maka kami izinkan untuk menjawab satu persatu dari pertanyaan. tidak sedikit tertutup Pak. Oh iya, soalnya pertanyaannya cukup bagus-bagus. Sayang sekali kalau tidak terjawab dengan dengan bagus pula. Mohon izin. Apa pakai mic aja nih? Halo, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Bisa terdengar Ibu, Bapak? Bisa Pak, jelas Pak. Bisa. Ini Ya, bisa Pak. ya, alhamdulillah. Yang pertanyaan pertama bukan pertanyaan tapi permintaan. Data-data itu insya Allah profil kami kirimkan, tapi dengan paket mungkin ya. Tapi untuk oleh-oleh ini nggak bisa kami paketkan, mohon izin datang saja ke kampung UMKM kami biar dibeli kata para pedagang kami. Ya, mudah-mudahan guyon tapi serius ya. Itu salam. Yang pertama masalah penanganan sampah. Mungkin problem kita sama ya. Problem bukan hanya di bendungan, problem membuang sampah secara liar. Ini mungkin terjadi di mana-mana di tanah air kita ini. Jadi orang tidak mau bayar sampah. Berbeda dengan ada di wilayah-wilayah Tangerang di perumahan. Ini kami berikan pengertian angsuran ataupun retribusi sampah itu sama dengan angsuran perumahan yang ada di kita. Jadi kita bersyukur kalau ada yang mau mengangkut sampah bernilai 25.000 itu kecil, jadi tolong ikut ataupun mau mengikuti pengurus lingkungan yang mengadakan pengelolaan sampah itu. Di bendungan ini tanahnya ini tanah kapling, dominasi tanah kapling yang notabene masyarakat tidak iuran tetapi tanahnya ada yang kosong. Ini dibalangin ya, kalau bahasa sini dibalangin ya, dilempar bahasa Indonesianya. Nah ini dia tidak bayar sampah tapi masih membuang sampah. Ketika kita tegur, apakah kumpul dengan Pak RT, Pak RW bersama kelembagaan yang ada, katanya kami ini ngebuang sampahnya di belakang. Begitu kami tanya, apakah bekas rongsokan sepeda bisa dibakar? Ternyata tidak. Nah, lagi-lagi ini memberikan pengertian kepada warga kita, dan alhamdulillah mereka mau mengikuti program lingkungan, yaitu bayar sampah 25.000, bayar keamanan juga 25.000, dan alhamdulillah berjalan hampir di setiap lingkungan. Yang kedua, memaksimalkan PBB dan pajak lainnya. Ini tentu sekali berlayar 2 pulau atau 3 pulau terlampaui, alhamdulillah dengan kemauan dan kerja keras. Tanah-tanah kosong itu, tanah pemindahan resettlement KS, adanya pembebasan dari PT Krakatau Steel kepada penghuni baru diberikan dari Kecamatan Citangkil ke Kecamatan Cilegon, mobil khusus di bendungan ini yang notabene pemiliknya orang-orang jauh, ada di Jakarta bahkan di luar Jawa. Kita kasih plan Pak, karena kalau tidak dikasih plan, ini kita coba mungkin formula awal pakai yang buang sampah di sini tidak beriman, yang buang sampah di sini tidak beretika, sampai kepada yang buang sampah di sini ada tulisan anjing. Nah ini kita sobek anjingnya, ternyata tetap kurang efektif. Yang efektif adalah kita pagar, kita tanami dan kasih plan. Tanah ini dalam pengawasan kelurahan, bukan memiliki ya Pak, Bapak Ibu, tetapi mengawasi saja. Alhamdulillah dengan ada tulisan itu, ketika si pemilik tanah datang mengurus tanahnya, mengurus administrasi
registrasinya, mengurus PBB-nya, mengurus BPHTB-nya kalau mau diperjualbelikan. Alhamdulillah ini terasa sekali buat kami dan terasa sekali insya Allah bermanfaat bagi daerah dan pusat pada umumnya. Ini kita juga tetap lakukan sosialisasi kepada RT RW dan para pemangku hajat dan juga Jumat keliling bahwa sesungguhnya terus kita tingkatkan PBB kita, mulai peka kepada orang-orang yang datang untuk kita semua satukan bahwa penanganan sampah PBB adalah tanggung jawab kita bersama. Itu pertanyaan pertama. Untuk penanya kedua, Bapak Dede Nasir. Ini tadi dari Bapak Yadi ya, dari Garut kalau nggak salah, dari Tisunda ya. Ini Pak Dede Nasir Tisunda ya. Dedenya dari Sunda, Nasirnya dari saudara saya ini. Ini kedekatan dengan masyarakat, Mas. Penyaluran bansos ya. Penyaluran bansos. Penyaluran bansos ini kami juga mengalami sama. Banyak LSM, kata Bapak itu banyak juga wartawan yang menanyakan, tetapi kami pernah mengumpulkan masyarakat kami, kelembagaan kami, satu padu, satu kalimat. Setelah satu kalimat baru kita panggil semua wartawan, semua LSM yang ada itu, yang komplain itu, kami katakan bahwa dulu memang pendataan dilakukan oleh berbagai dinas pemberdayaan, menanyakan ayah sabaraha di dia nu teboga hiji 2 3 4 5, ada berapa kata dinas sosial, anak pireun riki sing boten derbe dihitung sios kali 3 4 5. Dari statistik dari Bapeda menanyakan, ada yang pakai bahasa Inggris dan sebagainya, tetapi ujung-ujungnya memang bantuan itu hanya beberapa orang sehingga RT RW jadi kambing hitam. Pak RT-nya tidak adil, Pak RW punya pilih kasih dan lain sebagainya, Pak Lurahnya pelit dan sebagainya. Tetapi kata kami dengan adanya semangat baru dengan penanganan COVID ini, kami ajukan sebanyak 120 orang yang kami ajukan ke dinas sosial dengan dengan beberapa hari kemudian turunlah dana bantuan itu 171 orang dengan nilai 600.000 dari pusat ini Pak ya, 600.000. Tentu yang lain kapan saya. Nah kemudian datang dari pemerintah daerah yang kolektif itu, ini berupa sembako. Nah ini ada kesenjangan tentu, yang lain sembako, di lain sisi ada yang uang. Nah ini masyarakat pasti ini ribut. Nah, terus ini adalah bukan sebuah tantangan. Ini adalah sebuah tantangan, bukan sebuah kendala, dan ini kita anggap masyarakat kita masyarakat yang pintar, masyarakat yang cerdas. Nah, ketika masyarakat cerdas, walaupun kritik, ini bisa dilakukan potensi sumber. Kita jadikan potensi sumber setelah kita jelaskan, setelah kita terangkan, setelah mereka tahu kita bekerja sungguh-sungguh, akhirnya menjadi sebuah kekuatan yang peduli. Mereka akhirnya bersama-sama melakukan baksos. Ternyata baksos yang kami lakukan ini lebih besar daripada bantuan yang ada. Padahal notabene bendungan ini tidak ada perusahaan besar ya, hanya menggunakan masyarakat donatur. Alhamdulillah sembako bisa kita kumpulkan dan juga uang nominal juga kita bisa sebarkan. Alhamdulillah itu.